kamu siapa? Yuta. Kalau nama panjangnya? Yuta Aida. Pinter. Nama kamu siapa? Mitsuhiko. Kalau nama panjangnya? Mitsuhiko Nanase. Pinter. Kalau nama kamu siapa? Botak. Kalau nama panjangnya? Botak. Yuta, jangan langsung dimakan. Ditawarin dulu Tante Karennya. Oh iya ya, Yuta lupa. Tante Molin, ayo makan. Iya, kamu makan aja ya Yuta. Yuta anak pinter. Ma, Yuta kenapa? Kecapean ya? Mama gendong. Kita duduk di atas ya Mama. Oke. Atas aja deh. Mama minum. Yuta haus Mama. Nanti ya, Mama masih ngantuk. Dek, ini buat kamu. Om kasih gratis. Wah, makasih ya Om ganteng. Sama-sama. Mama minum. Bukannya barusan ku kasih minum ya? Yuta mau minum. Ya udah, ayo sini Nenen. Oh, ternyata minta nyusu. Oh iya, hampir aja lupa. Om, ayo minum. Aduh, maaf ya Bang. Anakku cuma bertata krama aja. Ah iya, nggak apa-apa. Yes, akhirnya aku menemukan tempat tinggal. Aku bisa tinggal dan bermain di sini. Yes. Waduh, ada kalangan kelas bawah nih. Aduh, kasihan banget ya, nggak punya tempat tinggal. Gelandangan lagi. Aduh, maaf ya, nggak bisa bantu apa-apa. Cuman bisa bantu ngetawain aja. Parah banget sih lo, tapi ya udah sih, siapa peduli. Yuk cabut, bau tau. Gak mandi apa ya? Dasar anak-anak nggak punya adab. Halo sayang, kamu mau nggak kalau tante adopsi kamu jadi anak tante? Mau nggak? Hah? Anak? Hah? Ini kok rumahnya kayak istana, tante? Iya, saya itu ratu dan ini istananya. Jangan panggil tante lagi, panggil mama ya. Oke, Mah. Dan ini adalah kedua putra saya. Kamu dan mereka lah yang nantinya akan mengurus kerajaan ini. Dengar-dengar sih, katanya ratu ingin mengumumkan anak adopsinya. Itu dia. Kok bisa? Itu bukannya... Ada satu cewek yang kalau dia lewat bikin semua orang terpana. Nih bapak-bapak aja sampai pada ngiler. Soalnya badannya bener-bener langsing dan perutnya super rata. Body goals banget kan? Ya, tapi nih kalau dia masuk ke lift dan udah nggak ada yang lihat, langsung melar tuh. Jadi dari tadi dia tuh nahan perut. Dan gini nih, kalau di liftnya ada orang lain, dia harus nahan perut lagi. Awalnya sih aman ya, tapi lama-lama dia ngap juga. Ini orang lainnya pada sadar gak ya? Ibu ini melahirkan seorang bayi yang berukuran besar. Pas bayi itu berumur 1 tahun, badannya udah setinggi orang tuanya. Dan saat usia 5 tahun, tinggi bocil itu udah mencapai 5 meter. Karena itu, setiap hari dia cuma di rumah gak dibolehin keluar buat main. Ibunya takut kalau anaknya dibully oleh temennya. Sekarang bocil itu udah tumbuh dewasa. Karena badannya makin besar, rumah yang mereka tinggali udah gak muat lagi. Terus orang tuanya mutusin bikinin rumah yang lebih besar buat anaknya itu. Di tempat yang baru ini, si bocil bisa lebih nyaman melakukan aktivitasnya. Tapi karena bosen, malam-malam dia nyamar jadi pohon terus keluar rumah. Di sana dia lihat banyak anak-anak muda yang lagi nongkrong. Tiba-tiba ada cowok yang mau pipis di dekat pohon. Jadi bocil raksasa ini mundur dan cowok itu jadi ketakutan. Tapi semenjak itu mereka jadi berteman. Cowok-cowok tadi diajak mampir ke rumah bocil raksasa ini. Mereka terkejut ngeliat rumahnya yang besar. Bocil raksasa ini seneng banget karena akhirnya sekarang dia punya teman yang bisa diajak main. Botak? Iya, Mah. Kamu tahu Ibu Kartini? Gak tahu, Mah. Makanya sering baca buku. Dasar bodoh. Mah. Apa? Mama tahu Tante Lisa. Gak tahu siapa itu? Makanya sering baca WA Papa. Ampun. Lebih cantik aku atau Mio? Lebih cantik Mio dong. Wah, bisa aja nih Kak Botak. Serius lebih cantik Mio. Cantikan kamu lah. Oh, jadi gitu. Mio juga cantik kok. Jadi cantikan siapa nih? Sebenarnya sih cantikan Mio, tapi aku pengen uang dia. Sesungguhnya cantik tidak hanya sekedar dari fisik. Emang bisa dari apa lagi? Bisa dari hati, akhlak dan perbuatan. Contohnya? Jika kamu memberikan uang itu kepadaku, berarti kamu memiliki hati yang cantik. Ya udah nih buat kamu. Alhamdulillah.
Kalau kalian nemu barang gratis di jalan, hati-hati guys, jangan sembarangan diambil. Jadi cewek ini ngeliat ada cermin gratis, karena masih bagus dia bawa pulang tuh, lumayan kan buat ngaca. Nah tapi pas kertas penutupnya dibuka dan dia ngeliat ke cermin itu, wajahnya nunjukin senyum aneh guys. Cewek ini kayak terhipnotis dan jadi terobsesi sama wajahnya. Dia terus-terusan ngaca di depan cermin itu, sampai gak kedip, sampai gak pindah posisi. Dari siang sampai malam, bahkan sampai berhari-hari dia masih aja kayak gitu. Sampai ibunya dateng nih, karena khawatir anaknya ini udah berhari-hari gak ada kabar. Ya soalnya dia terhipnotis sama cermin itu kan. Si ibu sadar ada yang salah sama cerminnya, jadi ditutup kain. Bener aja guys, anaknya ini kembali sadar. Sialnya kainnya tadi tiba-tiba jatuh dong. Sekarang ibu dan anak ini natap cerminnya kan. Seketika mereka jadi terpengaruh. Mereka terhipnotis di depan cermin itu sampai berminggu-minggu. Sampai akhirnya yang meninggal karena gak makan dan gak minum. Mata gue merah banget, gimana gue ke sekolah besok? Gue punya ide. Mom. Argan, kamu kok pakai helm segala sih? Gak apa-apa lah mas, sekali-sekali ya kan? Enggak, boleh dong. Ini anak dari kecil ya, kalau maknya bicara langsung ditinggal. Murid baru, lo kok gak buka helm di kelas? Apa muka lo jelek? Atau lo itu Arji, lo bisa nggak jangan ngebully? Emangnya kenapa kalau murid baru itu pakai helm, ha? Udah, jangan berantem. Gue bakal buka helm gue kok. Ridwan nembak Salsa tapi Salsa udah punya pacar. Salsa jalan tanpa lihat sekitar ada mobil ngebut. Salsa diselamatkan Ridwan tapi malah Ridwan yang tertabrak dan meninggoy. Dari saat itu hantu Ridwan suka mengikuti Salsa tapi Salsa tidak bisa melihatnya. Suatu hari pacarnya Salsa selingkuh dan lalu Salsa memarahinya. Pacarnya Salsa mendorong Salsa ke tengah jalan. Salsa tertabrak dan meninggoy. Kini Salsa jadi hantu juga. Jadi Ridwan dan Salsa bisa saling melihat. Mereka pun saling cinta dan menikah, lalu menghampiri mantan pacarnya Salsa untuk balas dendam. Fauzan menikahi sapi. Loh kok bisa bang? Begini ceritanya. Dulu Fauzan berpacaran dengan Hesti dan mereka sangat serasi dan saling sayang banget. Sampai di suatu hari ada kejadian saat mereka hendak pulang, ada sapi melintas dan kecelakaan pun terjadi. Hesti meninggal dan si Fauzan pun bersedih. Sayang, apa yang terjadi? Ternyata jiwa si Hesti masuk ke sapi tersebut. Itulah mengapa si Fauzan menikahi sapi. Nat, aku mau jujur. Sebenarnya aku mempunyai penyakit. Setelah tahu ini, apa kamu masih mau sama aku? Kamu kenapa ngomong gitu? Aku ini sayang banget sama kamu. Aku gak bakalan ninggalin kamu dalam situasi apapun itu. Duh, gemes banget deh. Lucu banget tahu pakai topi kayak gini. Hah? Kamu jangan cemberut dong. Jelek tahu jadinya kalau kamu cemberut. Iya. Nah, gitu dong. Ayo Tapi jangan cepat-cepat sayang. Waktu ia di dunia ini tinggal beberapa hari lagi. Obat? Non, ayo makan obat dulu yuk. Tuh tinggal beberapa hari lagi. Jadi ngapain makan obat? Aku yakin kamu kuat sayang. Nathan, Iya. Kenapa sayang? kamu harus janji ya. Kalau aku udah gak ada, kamu harus lupain aku. Dan kamu harus mencari wanita baru. Kugetok pala murah, pelan-pelan gak? Ih, gemes. Mereka tuh cocok banget loh, Jeng. Gimana kalau udah gede kita jodohin aja? Ya, nanti ya waktu udah gede. Kalau aku sih mah terserah aku aja. Umur kami udah 20 tahun. Ya, umurnya aja sih yang tua. Tapi kelakuan. By one day. Are you ready? Go. Jadi, Tante mau ngomong apa sama saya? Jadi gini loh, kalian kan udah bersahabatan dari kecil, udah saling tahu satu sama lain. Gimana kalau kalian dijodohin aja? Gue nggak nyangka, Cok. Apalagi gue, kita nikah anjir. Hah? Aku? Bu bidan, saya nggak mau melahirkan, Bu. Saya maunya digugurin aja. Gigi salah, Bu, digugurin. Mana bisa, Bu? Udah 9 bulan loh ini. Ya udah cepet GPL, sakit banget, boy.
ada anak bayi yang minum susu sambil ngedot. Katanya udah besar, kok masih ngedot sih? Sin, jangan gitu. Suka banget dan ngejek-ngejek Ciara. Baba Buyi. Oh, babui. Aduh, mulai lagi. Apa? Baba Bandel. Ih, ditampol.